selama COVID ini kita sebagai aparat kepolisian, Polri, selalu membackup atau ikut peran serta aktif dalam pencegahan COVID-19 ini di wilayah Polres Magelang ini, terutama Polsek Mertoyudan ini, dengan melibatkan seluruh polsek atau seluruh personel Polsek Mertoyudan untuk mematuhi prokes kesehatan ini untuk pencegahan COVID-19. Jumpa lagi dengan APMD Podcast. Hari ini sangat istimewa karena APMD Podcast on location. Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah polsek, tepatnya di Polsek Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Dan saya sekarang di kantor polisi bersama Bapak AKP Jujarwanto SIKOM MM. Nah, SIKOM-nya dari mana? Beliau adalah alumni Prodi Ilmu Komunikasi STPND APMD Yogyakarta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Saya bertamu ingin tanya-tanya kira-kira Pak Jarwo, keadaan situasi keamanan di sekitar Kabupaten Magelang, terutama selama COVID itu bagaimana? Terima kasih, Bapak. Sebelumnya selamat datang di polsek kami, Polsek Mertoyudan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa situasi kondisi terutama Polsek Mertoyudan dalam keadaan aman, kondusif ya selama COVID ini. Alhamdulillah, ini semua berkat dari peran aktif warga masyarakat beserta kita kepolisian. Peran aktif warga melalui pos kamling dan roda membackup kita, jadi kriminalitas sementara di Polsek Mertoyudan menurun. Nah, selama COVID apakah ada tugas-tugas khusus dari Pak Kapolri atau Pak Kapolda mengenai entah sosialisasi atau nopo? Betul sekali, Bapak. Selama COVID ini kita sebagai aparat kepolisian, Polri, selalu membackup atau ikut peran serta aktif dalam pencegahan COVID-19 ini di wilayah Polres Magelang ini, terutama Polsek Mertoyudan ini, dengan melibatkan seluruh polsek atau seluruh personel Polsek Mertoyudan untuk mematuhi prokes kesehatan ini untuk pencegahan COVID-19, yang mana saat ini memang disenyalir cukup lumayan meningkat. Oleh sebab itu kita bersama warga masyarakat dan personel Polsek Mertoyudan mensosialisasikan untuk menyampaikan prokes ini agar ditaati, agar pencegahan COVID segera terselesai. Nah, selama ini ada kendala Pak di tengah masyarakat? Ya. Untuk kendala memang ada, Pak. Terutama warga kadang-kadang masih membandel, ngeyel betul sekali. Kadang-kadang untuk warga masih akunya atau egonya, yang mana untuk warga ini ibaratnya mati urip dari Yang Maha Kuasa. Padahal kita sebagai manusia harus wajib berikhtiar, terutama untuk menyelamatkan, menjaga kesehatan ini, Pak. Untuk itu kita selalu binluh memberikan sosialisasi kepada warga untuk betapa pentingnya kesehatan itu. Terutama kita harus mentaati protokol kesehatan sehingga untuk pencegahan COVID ini segera terselesai. Jadi masih juga ada warga yang ngeyel gitu ya, misalnya keluar nggak pakai masker, dekat, ya dekat seperti ini Pak, saya jadi ingat helm gitu. Ya betul ya. Wah, ngomong gitu, betul sekali Bapak. Ya, karena ancaman itu kan datang dari mana-mana. Tiba-tiba sewaktu-waktu pasti ada. Nah, betul sekali Bapak. Nah, kalau melihat perkembangan yang tadi Pak Jarwo terangkan, keadaan masyarakat masih ada yang ngeyel, kira-kira setelah nanti kemarin kan Pak Jokowi sudah mulai vaksin dari vaksin. Nah, seandainya katakanlah tahun ini ya, atau mulai per tahun ini COVID vaksin sudah dijalankan, kira-kira apa yang akan terjadi di wilayah Anda? Apakah
mungkin sudah relatif lebih baik gitu. Terima kasih Bapak, kebetulan dari program dari pemerintah melalui kemarin ada vikon juga dari Bapak Kapolri, melalui langsung ke Kapolda dan Kapolres, kita akan membackup dalam artian untuk mengawal vaksinasi. Ya, terutama nanti antara Babin Katimas dan Babinsa kita utamakan untuk memberi penyuluhan sosialisasi adanya vaksin itu, sehingga untuk warga masyarakat untuk mau divaksin dalam rangka untuk menangkal COVID itu. Nah, ada mungkin sedikit permasalahan. Apa vaksinasi niku wajib napa sukarela? Nah, kalau orang tidak mau, apakah nanti akan bermasalah dengan mungkin tetangganya, mungkin akan jadi apa? Nah, bagaimana pihak polisi memberi informasi itu? Ya. Sebagai anggota kepolisian, kita akan memberi penyuluhan sosialisasi betapa pentingnya vaksin itu, Bapak, untuk memberi kesadaran kepada warga masyarakat untuk mau divaksin. Karena vaksin ini sangat-sangat membantu untuk menangkal atau mempertebal imun kita akan terjadinya pencegahan atau terjangkitnya COVID-19 ini. Jadi mungkin dari pihak polisi kerjasama dengan Satgas COVID memberi menjelaskan bahwa memang ini tidak wajib, tetapi kalau Anda tidak divaksin, Anda orang dikocok, misalnya. Betul sekali ya Pak, betul sekali ya. Kan kalau sudah divaksin kan setidaknya akan kebal, tapi kalau tidak divaksin, ya siapa yang mau berteman dengan kurang lebih seperti itu. Ya, betul sekali Pak. Nah, kira-kira masalah apa lagi Pak yang ada di daerah Pak Jarwo? Tadi COVID sudah dijelaskan. Kalau ekonomi yang terkait dengan berimbas dengan keamanan itu apa ya? Apalagi saya lihat di peta Mertoyudan itu dekat kota, juga dekat Borobudur gitu, tengah-tengah gitu. Ya. Nah, ini kok situasinya seperti apa Pak? Terima kasih Bapak, sementara dilaporkan juga atau kita sampaikan. Jadi untuk tindak kriminalitas selama COVID ini kita menurun. Ya, menurun sekali. Untuk tingkat ekonomi memang sedikit ada berkurang karena dibatasi dengan sedemikian rupa untuk pencegahan COVID itu sendiri Bapak. Jadi mau tidak mau suka tidak suka karena ini memang aturan dari pemerintah dan harus kita laksanakan untuk kesehatan. Oleh sebab itu prokes selalu kita tekankan untuk menjaga kesehatan warga biar tidak terkena COVID. Termasuk acara-acara misalnya tertib dusun, acara-acara yang banyak kerumunan itu betul sekali dikurangi, kurangi sangat betul. Itu kita tekan sekali kalau bisa tidak merayakan, apalagi mengundang musik yang mendatangkan kerumunan yang bisa menimbulkan klaster baru. Oleh sebab itu apabila warga akan mengadakan suatu kepentingan harus izin ke COVID kecamatan langsung ke kabupaten. Apakah itu boleh atau tidaknya? Karena kalau dengan adanya kebebasan nanti akan menimbulkan suatu kerumunan yang lebih dan akan menimbulkan kluster yang baru untuk COVID itu sendiri. Pak, berarti tugas seorang Kapolsek itu ya tidak ringan nih. Siap. Nah, sekarang saya mau tanya yang agak berbeda. Mungkin Pak Jarwo bisa jelaskan ketika dulu kuliah di APMD, kenapa pilih Prodi Ilmu Komunikasi APMD dan apa yang didapatkan di sana? Terima kasih. Pada saat itu kami kenapa pilih Prodi Komunikasi, karena sebagai anggota kepolisian kita langsung bersentuhan pada warga masyarakat. Oh gitu. Yang mana dengan komunikasi kepada warga masyarakat ini setidaknya kita akan selalu berhubungan baik dengan komunikasi yang baik, maka untuk pendapat, ide dan aspirasi akan tersampaikan dengan komunikasi. Namun dengan komunikasi yang kurang pas, kita akan terjerembab atau dalam artian akan miskomunikasi. Oleh sebab itu saya memilih Prodi Komunikasi karena saya sebagai selaku anggota kepolisian yang melindungi mengayomi masyarakat yang terjun langsung kepada warga masyarakat untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan komunikasi itu. Mungkin ini yang terakhir. Kira-kira apa yang ingin Pak Jarwo sampaikan kepada anak-anak muda
untuk meningkatkan ya pendidikannya ke depan. Terima kasih Pak. Jadi kami berharap pada generasi penerus bangsa, terutama adik-adik saya yang SMA, berkenan mungkin langsung bisa mendaftarkan di APMD, STPMD, APMD Yogyakarta, yang mana ilmunya sangat-sangat bermanfaat, baik dalam kehidupan kita sendiri maupun kepada warga masyarakat. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak luput dan harus bersosialisasi kepada warga masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak AKP Sujarwanto SIKOM MM. Demikianlah APMD Podcast on Location di Polsek Mertoyudan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jarwo dan terima kasih juga kepada semua pemirsa APMD Podcast. Sampai di sini APMD Podcast.